Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahriar Riyadma dengan NPM 23758028, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rasa Internet, Politeknik di Lampung. Baik, di sini saya akan melanjutkan lab berikutnya ya. Saya akan bahas mengenai injection tag ya, di lab 6.4.7. Jadi di sini eh, situs web yang terhubung ke basis data backend itu rentan terhadap yang namanya SQL injection ya. Jadi dalam eksploitasi inject SQL injection ini penyerang memasukkan query berbahaya yang berinteraksi dengan basis data aplikasi. Jadi di lab ini kita akan mencoba untuk mengeksploitasi kerentanan situs web dengan injeksi SQL dan research SQL injection mitigation. Nah, di sini ada dua part ya. Part pertama kita melakukan eksploitasi SQL injection vulnerability on DVWA. Jadi kita akan memanfaatkan kerentanan dari injeksi SQL injection pada DVWA ini. Yang kedua kita akan research SQL injection mitigation. Kita akan riset mitigasi SQL injection. Oke. Jadi SQL injection itu adalah serangan umum yang dimana digunakan seorang peretas itu untuk mengeksploitasi aplikasi web berbasis data SQL. Nah, jenis serangan ini melibatkan penyisipan kode atau SQL berbahaya ke dalam input ya, kolom input ataupun di URL-nya. Nah, seperti itu. Jadi eh, dengan tujuan mengungkap ataupun memanipulasi konten basis data. Tentu saja menyebabkan masalah sistem ataupun memasukkan identitas. Baik, kita langsung masuk ke labnya ya. Yang pertama kita akan melakukan exploit SQL injection vulnerability on DVWA. Jadi SQL injection itu adalah teknik injeksi kode ya untuk mengeksploitasi kerentanan keamanan pada lapisan basis data suatu aplikasi. Nah, kita mulai dengan menyiapkan DVWA untuk eksploitasi SQL injection. Open your browser and navigate to DVWA. Oke, kita sekarang buka dulu kali Linux-nya. Kita tunggu ya. Kita, kita close dulu. Wow, sangat berat ya. Si loadingnya. Oke, kita ketikkan http titik 2//10/6/13.
admin, passwordnya password ya, login. Oke, sudah ya. Sekarang kita set DPA to low security. Click the low security in the left pane. Change the security level to low and click submit. DPA security. Klik ke low. Belum saya screenshot ya. Udah. Nah, kita buka. Oke, saya sudah zoom. Oke, selanjutnya klik submit. Sudah. Lalu check the VR to see if scan injection vulnerability is present. Click SL injection in the left pane, user ID, type scan injection yang mana? Scan injection user ID-nya. Nah, oke, isi in the user ID, click OR, 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 satu, satu, klik submit. Nah, kita sudah, and submit, submit dulu. Ya, sudah ya. User receive and output shown below the output confirm that there is verification statement the setelah itu kita di mana? Apa ini ya?
Coba kita lanjutkan dulu. Satu T order by satu. Satu T order satu. Tahu. Oh, salah ya. Ada tanda yang saya belum masukkan. Terus yang kedua tadi satu T order by satu agar satu T. Nah, seperti ini ya. Kita sudah berhasil mengambil first name. Lalu kita coba order by yang kedua. Oke, setelah kedua ya. Tiga. Kali ini seharusnya menerima sebuah kesalahan karena kolom tidak dikenal. Tiga itu order clause ya. Karena string ketiga menghasilkan kesalahan, ini memberitahu kita bahwa query melibatkan ini memberitahu eh, query ketiga itu menghasilkan sebuah kesalahan ya. Ini memberitahu kita bahwa query melibatkan dua kolom. Informasi ini berguna untuk mengetahui eh,
dan untuk melakukan eksploitasi. Gitu ya. Kita screenshot. Lalu selanjutnya kita akan melakukan memeriksa versi sistem manajemen basis data, database management system. Oke, kita akan mengaktifkan ID 1 for junior. Oke, kita coba ya. Kita speed aja. Oke. Oke, kita coba 1 petik or 1 union select 1 version. Nah, ini ya. Sebentar. Oke. Screenshot ya. Jadi inilah ya yang namanya screenshot. Kita masukkan sebuah kode-kode untuk mengetahui username, password, bahkan cookies ya. Sekarang kita lakukan menentukan nama database ya. Jika selesai kita menentukan nama database-nya, caranya. Jadi sejauh ini kita sudah mempelajari bahwa basis data itu dia rentan ya. Jadi query itu melibatkan dua bidang dan juga DBMS-nya adalah MySQL 5558. Nah, kita bisa tahu dari mana? Di sini nih. Ya, 5558. Oke. Nah, setelah itu kita akan mencoba memperoleh informasi skema lebih lanjut tentang basis datanya ya. Kita ketikkan select database. Ini kan version kita ganti ke database. Submit. Nah, udah berganti ya database. Kita skip dulu. Oke, baik. Jadi output yang dihasilkan ini first name 1, from name dewa di IWA. Di air output kita melihat hasil ini ya, first name-nya 1, surname-nya
DVWA. Ini berarti nama basisnya adalah DVWA ya. Nah, yang keenam kita lanjut ya. Kita akan mengambil nama tabel dari database DVWA ini. Jadi kita perlu mengetik lumayan panjang ya. Kita copy saja scriptnya. Ya, seperti ini ya. Namanya SQL injection. Klik submit. Nah, seperti ini ya. Bahkan kita bisa mengetahui tabelnya. Tabel di dalam database ini ya. Oke. Nah, kita em, di sini kita melihat table name, kita menemukan guestbook nih, guestbook dan juga user. Jadi kita menemukan dua table bernama guestbook dan juga user pengguna ya. Nah, kita akan yang paling menarik untuk diuji penetrasi tentu saja user ya, table dari pengguna ini ya, karena ya pasti menyimpan ataupun memiliki nama pengguna dan juga kata sandinya seperti itu kan. Sudah saya akses tadi. Sudah ya. Oke. Oke, setelah itu kita akan mencoba retrieve column names from the user table. Nah, kita di sini mengambil kolom dari table user ya. Jadi sekarang kita akan menemukan nama-nama kolom di tabel pengguna ini. Nah, membantu untuk menemukan informasi yang berguna untuk melakukan penetrasi seperti itu ya. Jadi kita salin script ini, kita copy di sini, submit. Nah, seperti ini ya. Lumayan banyak. Nah, di sini kita menemukan ini ada password, ada kolom pengguna, kolom kata sandi, pastinya berisi informasi yang dapat digunakan untuk akses tidak sah ya. Nah, screenshot. Nah, lalu selanjutnya kita Oke, di sini kita akan lanjut ke langkah ke-8. Kita retrieve the user credential, kita mengambil kredensial dari pengguna ya. Menggunakan script ini satu unit select user ya, kita mulai user, password from user. Nah, kita mencoba mencari password ya dari si user. Nah, kita melihat hasil dengan nama pengguna dan tampak seperti kata sandi ya.
Dan yang paling penting ada akun admin nggak? Admin. Nah, ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting. Jadi paling berharga itu adalah akunnya admin ya untuk melakukan penetrasi. Kita akses dulu. Selanjutnya coba untuk membuat query untuk melakukan konten bidang lain yang double dengan perusahaan aman dapat semua. Hmm, saya nggak lihat. Ya udah. Ya, kita melanjut ke ya kita coba minta bantuan teman kita ya yang ditemukan sebelumnya itu ada bidang lain dalam tabel dengan tabel komputer tabel. Saya lihat bermain informasi skema dengan tabel pengantar. Nah, di sini kita enumerasi kolom in this table you can just where a kolom. Nah, kita melihat semua kolom yang berada di dalam guestbook ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Add the password open other browser. Oke, kita buka ya. Copy. Crack, crack station in a free online password hash hacker. Jadi crack station adalah pemecah hash kata sandi yang gratis ya. Copy Basto password copy copy dan paste password. Oh, kita kasih admin tadi saja ya. Nih, ini bukan.
Bentar, kan ini dia mau melakukan retas kata sandi. Salin dan tempel kata sandi dari VPA ke web. Jika dia ingin meretas kata sandi, kenapa salin dan tempel kata sandi password dari DVA intro dari intro crack station mana maksudnya? Coba kita oh, saya sedikit dapat dari mana ya kata sandinya? Nah, oke baik. Eh, selanjutnya tadi kan belum ketemu ya di mana letak dari eh, hash password hash ya yang di sini. Nah, password hash. Nah, sini sudah ditemukan ya di user. Jadi kita coba admin nih, kita coba admin, kita klik kanan, copy, kita beralih ke cracknya, paste, I am not a robot, crack. Nah, seperti ini ya. Ini hashnya tipenya MD5, lalu password ya. Ini adalah password. Jadi passwordnya password, gitu ya. Selanjutnya research skill injection mitigation. Nah, kita akan mencari tahu ya mengenai SQL injection ini. Jadi kita akan mencari tahu mengenai ini ya, SQL injection mitigation. Kita klik kanan, kita cari sini. Dari UAS, dari UAS. Nah, kita di sini, nah kita jadi apa itu SQL injection dan bagaimana cara mencegahnya seperti itu kan? Ketika kita sudah tahu apa itu SQL injection ya pasti serangannya ya dan kita harus tahu
bagaimana cara mencegahnya juga seperti itu. Jadi SQL injection ini jenis serangan injeksi ya yang memungkinkan eksekusi pernyataan SQL yang berbahaya. Jadi mengendalikan server basis data di balik aplikasi web. Penyerang dapat memanfaatkan kerentanan dari SQL injeksi untuk menerobos langkah-langkah keamanan aplikasi. Jadi dapat melewati autentikasi atau rasi halaman web ataupun aplikasi web dan mengambil konten seluruh basis data SQL. Jadi mereka juga dapat menggunakan SQL injection ini untuk menambah, mengubah ataupun menghapus data di dalam eh, basis data itu. Ya. Apa itu query SQL? SQL adalah bahasa query yang dirancang untuk mengelola data yang disimpan dalam basis data relasional. Nah, kita dapat mengakses, mengubah, menghapus. Query biasanya berubah rangkaian perintah ya, yang sudah saya demokan sebelumnya. Kita menggunakan select ya. Nah, seperti ini. Select ID from user, where username, seperti ini ya. Eh, di sini. Ini namanya query ya, seperti ini. Tuh, select user. Nah, saya ingin melihat password dari tabel user seperti itu ya. Lalu seperti itu ya, yang penting kita tahu cara mencegahnya. Lalu apa yang kita search lagi? SQL injection prevention. Oh, siap. Jadi cara kerja SQL injection ini dia eh, menyisipkan perintah khusus ya, kode-kode query yang kita demokan sebelumnya, menyisipkan perintah khusus jika dalam kolom query. Ketika dijalankan, perintah tersebut dapat memungkinkan pencarian untuk masukkan identitas pengguna syah ataupun melihat, mengambil data, bahkan menghapusnya ya. Nah, seperti itu. Bahkan eh, bisa mengeksploitasi kerentanan dalam interface API yang tidak dapat membedakan dengan tepat antara kode sah ataupun tidak terpercaya. Nah, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya untuk lab 6.4.7 mengenai injection attack. Saya Hedi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.